Jadi ada spesialis kesehatan jiwa, kulit kelamin, dan jantung dan pembuluh darah itu baru ada di bulan April. Nah ini juga sejarah yang panjang ketika kita mau merekrut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Itu awalnya tahun lalu, ya pertengahan tahun lalu pasien kami itu banyak sekali ke arah stroke, hipertensi, dan saraf karena kami punya dokter saraf dan rehab medik itu selalu tinggi. Angka kunjungan pasiennya ke arah sana. Ya, terus klaim ke BPJS pun seringkali gagal karena memang itu seharusnya ranahnya dokter jantung. Tapi yang memegang adalah dokter penyakit dalam. Jadi klaim-klaim BPJS itu seringkali gagal lah ke arah sana. Akhirnya kami berusaha untuk merekrut dokter jantung sejak tahun lalu. Hubungin sana, hubungin sini, mungkin salah satunya ke dokter Nurdin juga. Ya, nempel ke dokter Nurdin, ayo dong cariin gitu kan, ke dokter jantung. Tapi akhirnya jodohnya adalah sama dokter Varian yang tadi menyampaikan materi pada hari ini. Itu juga kami langsung bersurat ke apa ya, itu persekutuan organisasi pergi ya, organisasi profesi jantung itu pergi. Kami bersurat langsung ke sana. Alhamdulillah direspon dengan cepat oleh ketua perginya dan ternyata adalah dokter PNS di CAM. Akhirnya langsung ditugaskan dokter Varian dan kami membuka layanan jantung, dan saat itu juga pasien langsung memesan. Dokter Varian itu favorit banget sekarang di Jati Sampurna ya, jadi sekali kunjungan dia bisa 15 kadang-kadang lebih gitu di sana karena memang penerapannya sangat aman, detail, sabar dan lain-lain gitu. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek itu banyak betah banget sama beliau. Yang rawat inap juga visit sampai 1 minggu visit. Salah satu kesalutan saya dengan dokter spesialis karena seperti yang kita ketahui bersama-sama nggak ada dokter spesialis kan di sini. Ya itu susah banget itu disuruh visit pasien weekend, tapi dokter Varian datang hari Minggu buat visit kalau memang ada pasien di beliau yang sedang dirawat. Itu memang salah satu kelebihan yang harus kita jaga. Jadi ini aset Jati Sampurna yang luar biasa. Dokter Varian ini sangat mengemong ya terhadap pasien-pasien yang ada. Jadi teman-teman Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu untuk merujuk pasien yang indikasi jantung ke RSUD Jati Sampurna. Bagaimana dengan BPJS-nya? Ya ini juga mohon kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk mensounding ke BPJS, karena ketika kita membuka layanan jiwa itu kan kita rujukan sekota Bekasi. BPJS memang nggak bisa membuka otomatis untuk rujukan dari mana-mana ke RSUD Jati Sampurna, tapi bisa dibuka by cash. Jadi kalau misalnya mau merujuk terus belum terbuka, bisa langsung menghubungi saya atau Bu Kasihan Med, kebetulan Dokter Dewi juga hadir di sini. Nanti kita bantu koordinasi dengan BPJS untuk membuka. Nah kalau jiwa udah seperti itu tuh. Jadi setiap teman-teman yang mau merujuk, kalau masih ada kendala dengan rujukan BPJS, kita telepon orang BPJS langsung rujukan rujukan online-nya dibuka. Nah kalau untuk jantung, mohon bantuan dari Dinas Kesehatan juga untuk consounding, karena kan dokter jantung di mana-mana banyak ya kan. Layanan jantung di rumah sakit banyak, beda dengan jiwa gitu. Mungkin alasan mereka bisa membuka semua akses ke Jati Sampurna karena memang layanan jiwa cuma di Jati Sampurna. Nah kalau untuk dokter jantung saya mohon bantuannya banget, mudah-mudahan bisa dibantu difasilitasi sehingga teman-teman bisa merujuk ke RSUD Jati Sampurna. Dan dokter Varian itu juga paling enak untuk diajak konsul, jadi beliau juga mau nih diajak konsul by WA atau mau ditindaklanjuti dengan membuka grup, mangga silakan kebijakan dari Dinas Kesehatan, karena itu yang terjadi di layanan jiwa ya. Layanan jiwa teman-teman dari Puskesmas dibikin grup, dan dokter Mario dengan dokter kesehatan jiwa kami dengan sabarnya menjawab setiap konsulan teman-teman dokter yang bertanya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang wadah, karena kita Puskesmas dan RSUD itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi menjadi satu kesatuan ketika kita melayani kesehatan masyarakat. Ya, ini teman-teman jenis spesialis yang ada di kami. Mudah-mudahan di tahun depan pun kami akan menambah jenis layanan lagi sehingga semakin bisa komprehensif, bisa one stop service ketika datang ke sana ya. Memang lagi menunggu ruangan juga karena gedung kami minimalis ya. RSUD Jati Sampurna itu luasnya cuma 3.000 meter.
3.000 meter ada 2 gedung. Gedung satu adalah gedung lamanya Puskesmas, yang gedung barunya itu hanya 3 lantai, dan itu sekarang udah ulel aja di satu gitu. Kalau dulu mungkin masih santai gitu ya, masih nggak terlalu ramai pasien. Nah sekarang pasien umum setiap harinya itu kurang lebih di angka 17 sampai 20 orang pasien perawatan umum. Rawat ODGJ itu sekitar di angka 12 per pasien, belum yang VK, belum HCU. Kita juga udah buka layanan NICU dan Perina, teman-teman. Saat ini hanya kapasitas baru 1 bed aja karena inkubator dan ventilatornya lagi on the way di dana ABT. Mudah-mudahan bisa kita tambah lagi. Jadi ketika teman-teman mencari NICU Perina, boleh menghubungi kami karena itu salah satu fasilitas yang sulit dicari di Kota Bekasi. Ya, kita juga ada layanan PICU, itu juga baru 1 bed, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Nah, dengan banyaknya bertambahnya layanan-layanan yang ada, kami juga berharap teman-teman Puskesmas kita bisa menjalin kerjasama dan layanan rujukan yang baik dengan RSUD Jati Sampurna. Ya, ini jumlah kapasitas tempat tidur di RSUD Jati Sampurna, totalnya ada sekitar 53 bed. Ya, ini untuk NICU Perina kita masih 1 bed dulu karena menunggu ventilator yang sedang diadakan. Untuk selanjutnya fasilitas-fasilitas yang ada di RSUD Jati Sampurna, saya akan mempersilahkan kasih penunjang medis RSUD Jati Sampurna yang paling ganteng karena nggak ada saingannya di Jati Sampurna doang. Ya, nanti Pak Dwi Darwanto akan perlu dibaca profilnya nggak perlu ya? Yang akan menerangkan lebih lanjut supaya teman-teman bisa tahu fasilitas apa yang ada di RSUD Jati Sampurna. Jadi ketika teman-teman merujuk ke kami sudah mengetahui dengan jelas fasilitas-fasilitas yang ada. Khususnya nanti yang ke arah jantung, kami tidak kalah sampai treadmill pun kami sedang mempersiapkan di dana ABP. Mudah-mudahan ini menjadi satu layanan yang komprehensif ya Pak, setengah-setengah. Ya, saya persilakan Pak Dwi, silakan.